Yang akan menemani kalian adalah sholat. Yang menemani kalian adalah zakat. Yang menemani kalian adalah baca Quran. Yang menemani kalian adalah zikir. Kalian mati, masuk liang lahat, ditimbun, dimakan cacing tanah. Mereka dipinang brownies, berondong manis. Tidak apa-apa. Sekarang kalian ketawa, tapi di jalan nanti betul juga. Sekarang kita jawab pertanyaan-pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukum memutuskan silaturahim? Sedangkan putus hubungan sama mik ini aja tak sanggup. Qori kita tadi Ustadz Alfu 1000 ridho, keridhoan, tak ada lagi dapat kita, udah diambilnya semua 1000. Suaranya mantap, makharijul hurufnya mantap, bayati sobasika nahawan jiarkahnya mantap, idgham gunnah qalqalah bila gunnahnya mantap. Begitu mati mikrofon mendengung, putus hubungan dengan mikrofon aja tak sanggup. Ada pula orang yang sanggup putus hubungan dengan Allah. Siapa yang memutuskan silaturahim, maka putuslah hubungan dia dengan Allah. 3 kali ku pesankan, sambung silaturahim, sambung silaturahim, sambung silaturahim. Kenapa? Walaupun tarawih kau banyak, walaupun ibadah kau banyak, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus silaturahim tak masuk surga. Insyaallah semua yang hadir ini tersambung silaturahimnya insyaallah. Amin. Jangan malu minta maaf. Kalau malu jumpa kirim aja SMS. Minta maaf ya, maaf salah kirim. Dibalasnya, aku pun begitu. Maaf salah balas. Kiblatnya satu, masjidnya satu, Allahnya satu, nabinya satu. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Ditulis lagi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kenapa berkelahi bermusuhan? Masuk ke masjid, tengok dulu di mana dia. Oh di sana, aku sini. Oh dia di sini, aku pindah dulu. Sampai akhirnya suatu hari terlambat sholat, cepat-cepat masuk, Allahu Akbar, rupanya dia di samping. Oh, paksa pas mengucapkan salam, tak ada salam kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa ini? Apa ini? Ajaran apa ini? Ini bukan ajaran Islam. Ini yang datang ini adalah buah dari silaturahim. Ada orang yang bukan ustadz, dia bukan ulama, dia tidak profesor, namanya tak pernah dibuat sampai 2 meter, tak ada pernah baleho, tapi dia datang menyambung silaturahim, mengetuk rumah-rumah orang Tanjung Kustan. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Datang Pak Haji. Apa kau datang-datang ke rumah aku? Ayo kita ke masjid Pak Haji, sholat. Kau belum lahir, aku udah haji. Dan kau datang-datang lagi. Tapi dia tetap tidak putus silaturahim. Akhirnya datang jamaah beramai-ramai. Setelah ramai, semua orang mengatakan itu jamaah Ustadz Abdul Somad. Padahal yang dicatat malaikat adalah orang yang berdakwah dari pintu ke pintu, mengajak umat ke jalan Allah. Setelah orang ramai, dihidupkan mikrofon, barulah datang Abdul Somad. Disediakan meja dan kursi. Hilang meja, sudah kemana? Oh masih ada lagi. Kenapa Ustadz? Sebetulnya kalau mau diturunkan bulan puasa, bisa saya duduk dari tausiah. Tak perlu saya teriak-teriak, duduk aja. Jamaah sekalian, mari kita perkuat akidah kita. Setelah akidah kita buatkan banyak ibadah kita. Malam-malam Ramadan kita isi semua. Nah, setelah itu baru turun rahmat dan ridha Allah. Apa kata jamaah? Mati je lah Pak Ustaz.
Jadi yang pertama, jangan putus tali silaturahmi. Tapi hatiku sakit Pak Ustadz, kasar kali cakap dia, urusan dia sama Allah, tak usah kita urus. Yang penting kita datang, ulurkan tangan. Saya ulurkan tangan, hidungnya pun tak menyaut. Hidung memang tak bisa menyaut, yang menyaut itu mulut. Tak usah pentingkan. Kalau kita salah, minta maaf sama dia. Kita melihat hubungan kita dengan Allah. Kalau kita pikirkan manusia ini sakit, pecah kepala kita. Manusia ini macam-macam pikirannya. Rambut sama hitam, isi kepala macam-macam. Jangan pikirkan manusia, tak usah pikirkan manusia. Yang penting kita berbuat baik. Baik kata Allah, baik kata Rasulullah. Jangan ejek mengejek, jangan olok mengolok, jangan menjelek-jelekkan hamba Allah. Karena semua ini adalah hamba Allah. Ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih kembali. Apa arti iktikaf? Iktikaf artinya berhenti sejenak. Itu arti iktikaf. Al-muksu fi makanin khairan kana aw syarran. Berhenti di suatu tempat, apakah tempat itu baik ataupun tak baik. Itu artinya iktikaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau sedang di mana? Aku sedang iktikaf. Tiba-tiba terdengar suara musik. Bum bam bum bam. Itu diskotik itu. Iya, aku sedang iktikaf di sini. Karena iktikaf secara bahasa artinya berhenti di suatu tempat, apakah tempat itu baik atau tak baik. Bu, sudah 3 malam ku tengok ibu tak ada di Masjid Al-Muttaqin. Ibu di mana? Aku iktikaf. Di mana? Di mall mencari toples. Iktikaf artinya berhenti di suatu tempat. Sedangkan menurut syariat Islam, arti iktikaf al-muksu fil masjid, menetap di dalam masjid. Di hotel dibuat acara, kita berkumpul, kita sewa hotel, lalu kita buat iktikaf. Bisa? Tak bisa. Iktikaf hanya di masjid. Di musola Pak Ustaz, kalau di situ ada sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu sudah masjid. Walaupun namanya musola, walaupun namanya surau, asal ada sholat 5 waktu bisa iktikaf. Masuk ke situ, usolli sunnatal tahyatal surau. Mana ada tahyatal surau? Tetap tahyatal masjid. Jelas? Kalau ada sholat Jumatnya, namanya masjid jami. Kalau tak ada Jumatnya, namanya masjid saja, tak pakai jami. Ada sholat Jumat di sini? Ada lah, kan ada mimbar nih. Kan ada mimbar, untuk apa nih kalau tidak sholat Jumat? Maka di sini iktikaf. Tapi musola yang dekat sini bisa dipakai untuk iktikaf. Apa mesti di masjid Pak Ustadz? Mesti di masjid. Tak boleh dilakukan di rumah. Ini bertanya apa menawar? Tidak bisa iktikaf di rumah, iktikaf di masjid. Apa yang dilakukan waktu iktikaf tuh Pak Ustadz? Pokoknya masuk ke masjid, diam aja di situ. Tanya orang, kau kenapa sini? Aku iktikaf. Apa yang kau buat? Suka hati aku lah. Yang dilakukan di dalam iktikaf tuh 5. Yang pertama, sholat. Sholat tahiyatul masjid, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat tahajud, sholat witir, sholat isyraq, sholat awabin, sholat sunat tasbih, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat mutlak, tegak, rukuk, sujud. Aku tak bisa sholat Pak Ustaz, sakit lutut. Kalau gitu duduk, baca baca Quran pun tak bisa Pak Ustaz, kecil kali hurufnya. Aku baca aja yang ada tertulis di sini. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin ya ayyuhalladzina amanu ruk'u. Itu pun bisa tapi tak nampak kali hurufnya Pak Ustaz. Kalau begitu yang ketiga, pejamkan mata, zikir. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Salat tak bisa, baca Quran tak bisa, zikir tak bisa, mati aja lah.
Yang ketiga, salat, baca Quran, zikir. Yang keempat, membaca buku agama. Bawa buku yang di rumah yang tak terbaca, buku-buku Ustadz Somad yang masih bersampul plastik yang udah dibeli 3 tahun lalu belum terbuka lagi, baca, itikaf di masjid. Yang kelima, muhasabah, merenung. Aku ini berapa lama lagi di sini? Udah diponis dokter katanya 3 bulan lagi mati. Apa yang akan kubawa bekal menghadap Allah? Apa mau istriku ini kubawa mati? Kita pastikan dulu ya. Bu, kalau bapak ini mati, ibu mau ikut? Jelas? Jelas? Mungkin kurang dengar orang nih. Kutanya sekali lagi. Kalau bapak ini mati, ibu mau ikut? Yang akan menemani kalian adalah sholat. Yang menemani kalian adalah zakat. Yang menemani kalian adalah baca Quran. Yang menemani kalian adalah zikir. Kalian mati, masuk liang lahat, ditimbun, dimakan cacing tanah. Mereka dipinang brownies, brondong manis. Nggak apa-apa. Sekarang kalian ketawa, tapi di jalan nanti betul juga. Yang selama ini lalai dengan hidup, sampai tak ke masjid gara-gara bini, sampai tak datang pengajian gara-gara bini, sampai tak sholat terawih gara-gara bini. Kau mati, binimu kawin lagi. Ustadz ini nggak enak, kami aja yang jadi objek. Selama ini kalau ustadz ceramah kan bini dibilangnya mati kan? Kan sekarang ku bilang laki kalian mati. Ustadz, seorang imam sholat bacaannya salah panjang pendeknya, harkat dan tajwidnya. Apakah dia berdosa? Seharusnya imam itu bagaimana Pak Ustadz? Undang Ustadz Al-Furido, undang LPTQ, buat seleksi imam. Kenapa bisa imam ini maju ke depan? Berarti dia nyogok. Kenapa dia bisa maju ke depan? Maju dia ke depan. Saya kan kadang musafir perjalanan, pinggir jalan banyak masjid, singgah sholat, macam-macam bunyi masjid imam. Waladhdallin, amin, ijajah. Tak ada za, ijajah. Selesai sholat, assalamualaikum, tanya ke masyarakat, kenapa imam ijajah itu bisa maju? Untunglah ada ijazah tuh Pak Ustadz. Kalau tak ada ijazah tuh, tak ada orang sholat di sini. Oh, ini kok kenapa bisa begini? Tapi Tanjung Kusta dekat dengan ibu kota provinsi. Ini negerinya para ulama. Ustadz Darwin Hasibuan, juara internasional. Dari mana itu? Sumatera Utara, 3 Hasibuan. Ustadz Fadlan Zainuddin, dari mana? Sumatera Utara. Ulama besar 4 kali jadi dewan juri di Makkah. Namanya Syekh Azra'i Abdul Raub. Saya belajar ke rumah dia di pinggir Sungai Delhi. Dari tahun 90 ke 93. Dari Sumatera Utara. Sumatera Utara ini negerinya para ulama. Jadi kalau ada orang panjang pendek tak betul, tajwid tak betul, kok bisa dia jadi imam? Yang lalu apa boleh buat, tak bisa diulang balik. Akan datang kita perbaiki, diadakan fit and proper test. Bangunannya sudah bagus, tinggal lagi. Saya yakin imamnya pun sudah bagus. Ini pertanyaan ini datang dari jamaah naturalisasi. Ini bukan dari Masjid Al-Muttaqin, ini masjid dari planet lain ini nampaknya. Bacaan tahiyat dalam sholat katanya dialog antara Allah dengan Rasulullah sewaktu Mi'raj. Apa benar tuh Pak Ustadz? At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, kata Nabi Muhammad. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu, kata Allah kepada Nabi Muhammad. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, kata Nabi Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah, kata Nabi Muhammad. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, kata Allah. Dari mana riwayatnya? Tak ada dalam hadis, tak ada dalam ayat Quran. Mungkin ulama dapat ilham. Jadi dalil yang tertinggi adalah
Quran. Tak ada dalam Quran, ada dalam hadis. Salat tarawih 23 rakaat ada dalam Quran? Tak ada. Ada dalam hadis? Tak ada. Lalu 20 rakaat itu dari mana? Riwayat dari Umar bin Khattab. Dikumpulkannya jamaah, diangkatnya seorang imam namanya Ubay bin Ka'ab, 20 rakaat tambah witir 3. Kata Umar, nikmatil bid'atu hazihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Itulah dalil bid'ah hasanah. Karena kalau tak ada bid'ah hasanah, 23 rakaat itu bid'ah, tapi yang melakukannya sahabat. Kalau tidak bid'ah hasanah, berarti sahabat masuk neraka karena melakukan perbuatan bid'ah. Tak nangkap saya Pak Ustadz. Memang kalau lapar susah nangkap. Bagaimana? Apa tulisannya? Oh, panjang rupanya. Kertas itu berlipat. Bagaimana hukumnya kalau khotib Jumat sudah ceramah, jamaah langsung mengerjakan sholat sunat qobliyah? Khotib naik ke atas mimbar. Khotib pun khutbah. Khotib itu kalau ke atas khutbah, bukan ceramah. Naik dia khutbah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini kita sedang berpuasa, laparnya minta ampun. Datang jamaah lalu kemudian datang, apakah jamaah itu duduk atau sholat? Jamaah selalu takut menjawab, kenapa pun jawabannya salah nanti nih. Waktu Nabi sedang khutbah, tiba-tiba datang jamaah, duduk dia. Apa kata Nabi? Qum. Nabi tak boleh duduk. Qum, kata Nabi, tegak. Fasalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Mazhab Syafi'i mengatakan salat sunatnya itu adalah salat sunat qabliyah Jumat. Yang lain mengatakan salat sunatnya itu adalah salat sunat tahiyatul masjid. Itulah dalil walaupun khotib sudah naik mimbar, jamaah tetap salat sunat. Jadi kalau Ustaz Somad masuk salat sunat apa? Salat sunat qabliyah Jumat. Karena kalau tahiyatul masjid tak dapat qabliyah, tapi kalau qabliyah otomatis dapat tahiyatul masjid. Tapi kalau udah terlambat tahu diri lah. Ini udah terlambat di sini pula. Pas pula depan imam. Allahu Akbar. Udah terlambat di samping nih lah, di balik nih. Jangan nantang kali. Untung tak saya khotibnya. Kalau saya lah khotib, tegaknya sini. Ku ambilkan dulu. Bingung sana. Ini udah terlambat sholat Jumat. Ku tantang petenteng di depan khotib, pakai baju kaos pula tuh. Tertulis di belakang, emang masalah buat lo. Janganlah nantang kali. Sadar diri, tahu diuntung lah. Udah terlambat naiklah ke atas. Tapi bukan berarti ibu yang di atas ini terlambat semua. Iya kan Bu? Iya kata ibu. Jelas? Nanti kalau terlambat duduk atau sholat sunat? Sholat sunat qabliyah Jumat. Mazhab Syafi'i ada qabliyah Jumat. Mazhab Hambali, Hanafi, Maliki tak ada qabliyah Jumat. Bagaimana? Tak habis-habis ini. Bagaimana cara kami kepengurusan agar umat selalu berjamaah ke masjid? Semalam saya jumpa dengan Pak Camat sama Pak Wabub. Kata Pak Camat itu dia mengurus masjid. Jamaah di tempat saya ramai Pak Ustadz. Gimana caranya Pak Camat? Kami umumkan jamaah yang tak mau ke masjid, jenazahnya tak boleh masuk masjid. Nah, buat di luar nanti ya, besar-besar. Jamaah yang tak ke masjid, jenazah kalian mandi sendiri, pakai kapan sendiri, berjalanlah sendiri ke liang lahat. Insya Allah ramai nanti yang datang. Nah, coba aja jurusnya. Kenapa saudara-saudara tetangga kita itu ramai tempat ibadahnya?
Karena mereka itu kalau tidak datang jemaat maka tidak diurus jenazahnya. Beda sama kita. Kita ada fardu kifayah. Kalau tak diurus, satu kampung nih berdosa semuanya. Akhirnya gara-gara ini umat Islam ini tak peduli ke masjid. Ditanya sama bininya, abang tak ke masjid, nanti jenazah abang busuk tak diurus. Diurus orang tu juga, nanti ada juga yang diurus. Takut orang tu. Fardu kifayah, tenang aja. Tak usahlah kau takut kali sama ceramah Ustaz Somad tu. Ada orang tu ngurus benar. Gara-gara fardu kifayah itulah orang tu akhirnya dibawa jenazahnya ke masjid. Padahal dulu ngejek-ngejek imam, ngejek-ngejek orang Masjid Al-Muttaqin Tanjung Kusta. Ayyalah salat. Apa kata dia? Kalian aja duluan lah. Pas mati dibawa juga jenazahnya kemari. Apa kata imam tegak di belakang? Tolong masukkan jenazahnya. Masuk. Tak sampai hati juga Pak Imam. Masukkan jenazah. Selama ini tak mau di belakang imam, sombong. Akhirnya di mana? Diletakkan di depan imam. Selama ini imam cuman sekali takbir, Allahu Akbar. Khusus untuk dia nih 4 kali takbir. Allahu Akbar, Al-Fatihah. Allahu Akbar, sholawat. Allahu Akbar, doa pertama. Allahu Akbar, doa kedua. Assalamualaikum warahmatullah. Pak Imam, kok cepat kali doanya? Khusus untuk dia diskon. Pada akhirnya kita akan mati dan kita akan diurus orang masjid. Istri, jangankan memandikanmu, mengkafankanmu, menutupkan biji mata kau pun dia takut. Rohmu keluar dari badan. Tanda-tanda mati itu yang pertama kaki dingin, karena roh itu mulai menjalar dia dari ujung kaki. Macam mana? Udah ada terasa dingin? Dingin dia dari kaki nih. Terasa dia sejuk itu di bawah. Naik dia ke lutut, naik dia ke paha, naik dia ke pinggang, naik terasa. Ini kita kalau tidur, tulang belakang ini melengkung. Kalau kita mati, tulang belakang ini lengket ke bawah. Turun ini tulang belakang ini tak begini lagi, lengket ke bawah. Maka nanti kalau ada bapak ini tak sembahyang, Bu, tidur dia arah salah. Kalau udah turun ke bawah, udah gol itu dah. Rasa bawah gitu. Ah bang, udah selesai kok bang. Nah, dingin dia terasa. Keluar roh itu dari mulut dan dari hidung. Roh itu dulu masuknya ke dalam, ditiupkan. Malaikat meniup. Nafaktu fihi min ruhi. Dan nanti ketika keluar pun bertiup. Bertiup itu bahasa Arabnya ra'aya ruhu. Ruh artinya bertiup, karena keluarnya bertiup dari mulut. Ketika roh keluar itu biji mata menengok roh keluar. Itulah maka orang mati itu biji matanya melotot. Dan siapa yang bisa menutupkan matanya? Istri pun ketika takut. Yang katanya buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang. Takut. Datang dia ke Masjid Al-Muttaqin. Pak Imam, tolong datang ke rumah Pak Imam. Kenapa? Lakiku biji matanya tak tutup-tutup. Imam yang kau sepelekan, yang kau ejek itu dululah yang memejamkan matamu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan sombong. Yang kaya jangan sombong karena akan mati. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat. Udahlah, miskin tak ke masjid pula. Kalau orang kaya datang juga, orang tahlil kalau mau makan nasi kotak. Awak mati, bubur kacang hijau pun tak ada. Parah kali Ustaz ini ceramah. Udah habis kata itu, udah habis. Tak juga ke masjid, udahlah. Kenapa puasa itu dikhususkan sebagaimana dalam hadis? Puasa itu untukku. Puasamu untukku. As-saumu li. Salat tak ada disebut begitu, zakat tak ada disebut begitu, umrah tak ada disebut begitu, haji tak ada disebut begitu. Tapi puasamu untukku. Baca penjelasannya dalam kitab Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibnil Hajjaj. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Dijelaskan oleh Imam Nawawi, meninggal 676. Allah menisbahkan puasa ke dirinya
untuk memuliakan puasa. 3 dinisbatkan Allah ke dirinya. Rumah bapak, rumah ibu. Tapi ketika dinisbatkan kepada Allah, rumah Allah, menjadi mulia rumah ini karena rumah Allah. Apakah Allah ada di dalam ini? Allah disebut rumah Allah, bukan dia berdiam di dalam. Allah maujud bila makan. Allah ada tak bertempat. Kalau bertempat bukan Allah. Allah tu mukhalafatul lil awadis. Maka makna rumah Allah dinisbatkan rumah ke Allah untuk memuliakan rumah. Abdun amba, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad. Untuk memuliakan hamba itu dinisbatkan dia ke Allah. Rumah, Baitullah, hamba, Abdullah, utusan Rasulullah. Begitu juga dengan puasa. Puasa dinisbatkan ke Allah untuk memuliakan puasa. Kalau zakat mulia, duitnya keluar. Kalau haji mulia, pergi ke Makkah 3 kali haji. Kalau sholat mulia, suci bersih, ibadah yang tak nampak, puasa. Kalau haji, keluar duit 50 juta, store 2023, berangkat tahun 2050, malaikat maut datang 2049. Tapi puasa tak keluar duit. Puasa itu kata orang ibadah paling ringan. Tahan makan, tahan minum, puasa. Maka Allah mengangkat derajat puasa. As-saumu li, puasa kau kalau bersih untukku, kata Allah. Itu makna pertama. Makna kedua, karena ibadah yang mirip dengan perbuatan Allah puasa. Apakah Allah makan? Tidak. Orang puasa tak makan. Apakah Allah minum? Tidak. Orang puasa tak minum. Apakah Allah berhubungan kelamin? Tidak. Maka kata Allah, perbuatan engkau itu macam perbuatan aku. Maka kata Allah, as-saumu li, puasamu itu untukku. Jelas? Kalau tak jelas, tonton ulang ceramah ini bisa berkali-kali di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Itulah yang dapat saya sampaikan siang hari ini. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Di akhir majelis, supaya kita dapat rahmat dan barokah, mari kita baca bersama doa. Sebelum baca doa, di rumah, di mana-mana nanti Bapak Ibu, sebelum berdoa, bagus bertawassul dengan Al-Fatihah supaya diperkenankan Allah doa kita. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah.